Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang istri yang bekerja keras di Taiwan, merantau jauh demi keluarga tercinta, tanpa tahu bahwa di rumah, ada pengkhianatan yang datang dari orang yang paling ia percayai. Diman, suami yang selama ini ia andalkan, malah jatuh dalam pelukan ibu mertuanya, Rita. Terkungkung dalam kebohongan, Cindy harus menghadapi kenyataan yang lebih pedih dari yang ia bayangkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Cindy akan menghadapi pengkhianatan ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Cindy memandangi langit malam yang gelap di luar jendela apartemennya di Taipei. Kota ini terasa begitu jauh dari rumah, jauh dari keluarga kecil yang dia tinggalkan di Makassar. Keheningan malam semakin menekan pikirannya, membuatnya merasa semakin kesepian. Namun, semangatnya untuk bekerja keras demi masa depan anak-anaknya membuatnya tetap tegar. Setiap hari, dari pagi hingga malam, ia berjuang di pabrik tekstil, berharap suatu saat bisa membawa perubahan besar bagi keluarganya. Di sisi lain, Diman, suami tercintanya, selalu memberinya semangat melalui video call. Di setiap obrolan mereka, Diman selalu terlihat ceria, mengatakan betapa ia merindukan Cindy dan betapa anak-anak membutuhkan kehadirannya. Cindy merasa tenang, meski sesekali rasa rindu menghimpit hatinya. Namun, ada satu hal yang tidak ia tahu, sesuatu yang perlahan mulai merusak kepercayaannya. Ibu Cindy, Rita, adalah wanita yang selama ini sangat dekat dengannya. Ketika Cindy memutuskan untuk merantau ke Taiwan, Ritalah yang menjaga anak-anaknya di Makassar. Setiap kali Cindy menelepon rumah, Rita selalu menguatkan dengan kata-kata penuh kasih, memberikan rasa aman meski terpisah jarak yang begitu jauh. Bagi Cindy, Rita adalah ibu yang tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga sahabat yang bisa diandalkan. Namun, tanpa sepengetahuan Cindy, hubungan antara Diman dan Rita semakin berkembang. Mereka berdua mulai merasa kesepian, mencari pelarian dalam kebersamaan yang semakin intens. Tentu saja, semua ini terjadi di belakang Cindy, yang percaya sepenuhnya pada keluarga kecilnya. Suatu malam, Cindy menerima pesan singkat yang datang dari seorang teman lama. "Cindy, kamu gak tahu apa yang terjadi di rumahmu." Begitu bunyi pesan yang dikirimkan temannya. Tertulis sebuah foto yang mengguncang dunia Cindy. Foto Diman dan Rita berpelukan di ruang tamu rumah mereka, tanpa ada rasa malu atau kesadaran bahwa mereka sedang merusak sesuatu yang sangat berharga. Cindy tidak langsung percaya, namun rasa curiga mulai menguasai pikirannya. Ia mencoba menghubungi Diman, namun hanya voicemail yang terdengar. Hatinya mulai dipenuhi oleh keraguan dan rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berdua tidak memberi penjelasan? Semua yang selama ini menjadi dasar kepercayaannya, tiba-tiba terasa rapuh dan hancur. Keputusannya untuk tetap tenang dan menunggu kepastian mulai goyah. Rasa penasaran dan kebingungannya semakin mencekam. Tak ada kata yang bisa meyakinkan dirinya. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua yang ia tahu adalah bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumahnya. Sesuatu yang mengancam semua yang telah ia bangun selama ini. Pagi itu, udara di Taipei terasa lebih dingin dari biasanya. Cindy baru saja selesai bekerja dan duduk di kamar sewa apartemennya. Matanya kosong, melamun memikirkan pesan yang diterimanya semalam. Ia merasa ada yang hilang, sebuah rasa percaya yang perlahan mulai menguap dari hidupnya. Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja, mengingat kembali wajah Diman dan suara manis yang selalu menghiburnya di video call. Namun, kini, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Ia mulai memutar ulang percakapan-percakapan mereka, mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin terlewatkan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Apakah Diman dan Rita benar-benar berselingkuh? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Hari-hari setelah kejadian itu menjadi semakin berat bagi Cindy. Ia tak lagi bisa fokus pada pekerjaan, pikirannya terus dihantui oleh bayangan Diman dan Rita. Setiap detik rasanya semakin panjang, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Ia ingin pulang,
ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ada ketakutan yang menghalanginya. Jika ia pulang, apakah ia akan mampu menghadapi kenyataan yang begitu pahit? Ataukah ia akan terus hidup dalam kebohongan dan keraguan? Setiap malam, Cindy mencoba tidur dengan perasaan gelisah. Ia tahu ia harus segera mencari jawaban, namun rasa takut untuk mengetahui kebenaran itu membuatnya terdiam. Dalam pikirannya, ia selalu bertanya-tanya apakah ia masih bisa mempercayai Diman dan Rita, apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan, ataukah semuanya sudah hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Suatu malam, setelah berhari-hari tidak bisa tidur nyenyak, Cindy akhirnya memutuskan untuk menelepon Diman lagi. Panggilan itu, yang ia harapkan bisa memberikan sedikit kejelasan, malah berakhir dengan kekecewaan. Diman tidak mengangkat teleponnya. Cindy merasa semakin terjebak, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pada pagi hari setelah panggilan itu, Cindy menerima pesan dari temannya yang sama. Kali ini, temannya mengirimkan sebuah video. Cindy menelan ludahnya ketika melihat video tersebut. Video yang menunjukkan Diman dan Rita sedang bersama di tempat tidur. Mereka berdua tertawa dan tampak begitu intim. Cindy tak bisa menahan air matanya. Semua yang ia percaya tentang keluarganya, yang selama ini ia pikir tak tergoyahkan, ternyata hancur begitu saja di depan matanya. Dengan hati yang semakin hancur, Cindy mulai merencanakan untuk kembali ke Makassar. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Ia harus mengetahui kebenaran dari orang-orang yang selama ini ia cintai, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang tak ingin ia dengar. Keputusan Cindy untuk pulang ke Makassar sudah bulat. Di hatinya, ada keraguan, ada ketakutan, namun yang lebih besar adalah kebutuhan untuk mencari kebenaran. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun dia tahu betul bahwa kenyataan itu bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya tiket pulang sudah di tangan. Sebelum berangkat, dia menghubungi anak-anaknya, yang sepertinya tidak terlalu mengerti perubahan suasana hati ibunya. Mereka masih terlalu muda untuk mengetahui bahwa dunia yang mereka kenal akan segera berubah. Selama perjalanan pulang, perasaan Cindy campur aduk. Ia berpikir tentang apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan ia katakan pada Diman dan Rita? Bagaimana jika mereka menolaknya? Ataukah mereka akan mengakui semuanya dan meminta maaf? Cindy tidak tahu pasti, namun satu hal yang pasti, dia harus menghadapi ini, untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Begitu pesawatnya mendarat di Makassar, Cindy merasa seolah-olah dia sedang melangkah ke dunia yang berbeda. Dunia yang jauh dari kenyamanan dan rasa aman yang dia rasakan di Taiwan. Ketika sampai di rumah, perasaan Cindy semakin berat. Rumah yang dulu terasa hangat, tempat berkumpul bersama keluarga, kini terasa asing. Cindy berdiri di depan pintu rumahnya, sejenak menatap pintu yang biasa ia buka setiap kali pulang. Namun, kali ini, dia merasa seperti seseorang yang akan memasuki ruang yang penuh dengan kebohongan. Dengan tekad yang bulat, Cindy mengetuk pintu. Diman membuka pintu dengan senyum lebar, seperti biasa. Namun senyum itu cepat pudar begitu melihat wajah Cindy yang tampak murung, penuh beban. "Cindy?" Diman bertanya dengan nada terkejut, seolah tak percaya istrinya sudah pulang begitu cepat. Cindy menatapnya tajam, namun tidak berkata apa-apa. Hatinya berdegup kencang, seolah ada yang menghalangi kata-kata yang ingin ia ucapkan. Diman terlihat bingung, namun segera menyuruhnya masuk. "Ada apa, Cindy? Kenapa wajahmu begitu?" tanya Diman, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Cindy masuk tanpa berkata apa-apa, matanya hanya menatap lantai. Rita muncul dari kamar, terlihat khawatir melihat suasana tegang. "Cindy, ada apa?" tanya Rita dengan nada lembut, namun Cindy tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Cindy berdiri tegak, mencoba menahan air matanya yang sudah hampir tumpah. "Aku tahu semuanya," kata Cindy dengan suara yang dipenuhi amarah yang sulit disembunyikan. Diman dan Rita terdiam. Wajah mereka berubah cemas, tetapi mereka tetap diam, tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, ini benar? Kalian berdua?" Cindy tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya, membuatnya hampir tak bisa bernapas.
Diman mencoba mendekat, namun Cindy mundur. "Jangan dekati aku," kata Cindy dengan suara bergetar. Diman hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Namun itu tidak cukup. Penyesalan tidak bisa menghapus pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Rita, yang sebelumnya hanya berdiri diam, akhirnya berbicara. "Cindy, maafkan kami. Semua ini terjadi karena kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kami merasa kesepian," kata Rita. Namun kata-kata itu hanya menambah pedih di hati Cindy. Bagaimana bisa ibunya, yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, melakukan hal ini kepadanya? Semua yang Cindy percayai selama ini runtuh dalam sekejap. Cindy terdiam, matanya tidak mampu menahan air mata yang kini mulai jatuh. "Kalian tidak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga anak-anak kita," ucap Cindy dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kalian pikir ini mudah? Kalian pikir aku akan memaafkan kalian begitu saja?" Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Tetapi Cindy tahu, dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dia harus melanjutkan hidupnya, meskipun itu berarti kehilangan dua orang yang selama ini ia cintai. Suasana di rumah itu menjadi semakin mencekam. Diman tidak tahu harus berkata apa. Rita hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, menyesali semua yang telah terjadi. Cindy memutuskan untuk keluar dari rumah itu, tidak bisa lagi menahan diri. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Selama beberapa hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Cindy memilih untuk mengasingkan diri. Dia pergi ke rumah seorang teman lama, mencoba menemukan sedikit ketenangan di tengah badai yang melanda hidupnya. Setiap detik terasa berat. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Cindy tidak tahu harus bagaimana lagi. Di satu sisi, dia merasa sangat terluka dan kecewa. Namun, di sisi lain, dia tahu dia tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam perasaan itu. Temannya, Aira, yang selama ini selalu mendukung Cindy, segera menyambutnya dengan hangat. Aira tahu betul apa yang terjadi dengan Cindy, meskipun Cindy belum menceritakan secara rinci. "Cindy, kamu tidak sendirian. Kalau kamu butuh waktu untuk merenung, aku di sini untukmu," kata Aira dengan lembut, mencoba memberi Cindy tempat untuk beristirahat dari semua kekacauan yang terjadi. Cindy duduk di ruang tamu Aira, memandangi secangkir teh yang ada di depannya. "Aku merasa hancur, Aira. Aku merasa kehilangan segalanya. Aku bekerja keras demi keluarga, tapi akhirnya ini yang terjadi. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka lagi?" ucap Cindy dengan suara yang penuh keputusasaan. Aira menatapnya dengan penuh perhatian. "Cindy, kamu kuat. Kamu telah menunjukkan betapa kuatnya kamu selama ini. Jangan biarkan pengkhianatan mereka menghancurkan siapa dirimu. Kamu masih punya masa depan yang cerah, masih banyak yang bisa kamu capai." Kata-kata Aira sedikit menguatkan Cindy. Meskipun hatinya masih terasa hancur, dia tahu dia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam perasaan itu. Dia harus bangkit, untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Cindy mulai memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus mengakhiri hubungannya dengan Diman dan Rita? Ataukah ia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir di benaknya. Cindy mulai memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam kebingungannya. Hari-harinya kini penuh dengan refleksi dan perencanaan masa depan. Dia tahu, untuk mencapai kebahagiaan, dia harus melalui proses panjang dan penuh tantangan. Namun, dia bertekad untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dia tak akan membiarkan pengkhianatan itu merusak siapa dirinya. Cindy tahu dia harus kembali ke Makassar, tetapi kali ini dengan tekad yang berbeda. Dia tidak hanya ingin menghadapi Diman dan Rita, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Dunia yang dulu terasa penuh dengan harapan kini penuh dengan tantangan yang harus dia hadapi. Namun, Cindy yakin bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Perjuangan ini baru saja dimulai. Setelah beberapa hari mengasingkan diri dan merenung, Cindy merasa sedikit lebih kuat. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, dia tahu sudah waktunya untuk kembali ke rumah dan menghadapi kenyataan yang telah lama dia hindari. Dia mengumpulkan keberanian, meskipun setiap langkahnya terasa berat.
Perasaan takut dan cemas masih menghantui. Namun Cindy tidak bisa berlama-lama melarikan diri dari kenyataan. Anak-anaknya membutuhkan ibunya, dan dia tahu dirinya harus kembali, meskipun segalanya tampak berbeda dari apa yang ia harapkan. Cindy kembali ke rumah dengan tekad yang baru. Di dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak lagi membiarkan kebohongan dan pengkhianatan menguasai hidupnya. Ketika dia sampai di rumah, suasana terasa sunyi. Rumah yang dulu terasa penuh dengan tawa anak-anak dan Diman kini terasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkan Cindy pada kenangan indah yang dulu dia miliki. Namun semuanya kini telah berubah. Diman sudah menunggu di ruang tamu, tampak gelisah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, namun ada rasa bersalah yang juga tergambar jelas di matanya. Rita, ibunya, duduk di ruang makan, tampak lebih tua dari biasanya, seolah beban kesalahan yang mereka lakukan telah menuainya. Cindy melihat mereka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semuanya terasa begitu asing, seperti pertama kali bertemu orang-orang yang selama ini ia anggap paling dekat dalam hidupnya. Cindy menghembuskan napas panjang dan berjalan ke ruang tamu. "Aku kembali, Diman," katanya pelan, namun kata-kata itu penuh dengan makna yang dalam. Diman hanya menundukkan kepala, seakan tidak berani menatap mata Cindy. "Aku tahu, Cindy, aku tahu kamu marah. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya." Diman mencoba menjelaskan, namun suara itu terdengar begitu rapuh, seolah tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan tindakannya. Rita, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Cindy, maafkan kami. Kami tahu kami salah. Kami tidak pernah berniat untuk menghancurkan hidupmu." Namun kata-kata Rita hanya membuat Cindy semakin hancur. Seberapa banyak kata maaf yang bisa menghapus pengkhianatan yang telah mereka lakukan? Seberapa banyak kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur? Cindy berdiri di tengah ruang tamu, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. "Aku tahu kalian minta maaf, tapi apa itu cukup?" tanyanya dengan suara yang penuh kebingungan. "Aku bekerja keras untuk keluarga ini, untuk masa depan anak-anak kita, tetapi ini yang aku dapatkan. Kalian berdua, yang harusnya menjadi orang yang aku percayai, malah menghancurkan segalanya." Diman tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap lantai, seolah merasa tak layak untuk berkata apa-apa. Rita yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, terlihat semakin rapuh. Dia menundukkan kepala, tak berani menatap mata Cindy yang penuh amarah dan kekecewaan. Cindy menatap mereka dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia ingin melarikan diri dari semua ini, meninggalkan mereka untuk selamanya. Namun di sisi lain, dia tahu dia harus membuat keputusan yang tepat untuk masa depannya, untuk masa depan anak-anaknya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang," kata Cindy dengan suara yang mulai bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian, ataukah aku harus pergi dan mencari hidupku sendiri." Perasaan Cindy begitu kompleks. Dia merasa terluka, marah, namun juga bingung. Apa yang seharusnya dia lakukan? Mengakhiri hubungan ini? Atau memberi kesempatan pada Diman dan Rita untuk memperbaiki kesalahan mereka? Setiap pertanyaan yang muncul di benaknya hanya memperburuk kebingungannya. Diman berdiri dan mencoba mendekati Cindy. "Cindy, tolong. Aku akan berubah. Aku janji. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku kesempatan." Namun Cindy mundur, menahan diri. "Sudah terlambat, Diman," katanya dengan suara yang penuh rasa sakit. "Kalian sudah melanggar kepercayaan saya, dan itu tidak mudah untuk diperbaiki. Tidak hanya dengan janji-janji kosong." Cindy tahu bahwa untuk melanjutkan hidupnya, dia harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan anak-anaknya, yang pasti sangat terluka dengan kejadian ini. Namun, Cindy juga sadar bahwa dia berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan cinta dan penghargaan, bukan pengkhianatan. Cindy memutuskan untuk memberi dirinya waktu untuk berpikir. Dalam beberapa minggu setelah percakapan yang tegang itu, dia memilih untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya,
mencoba menemukan kembali kebahagiaan yang pernah ada di rumah ini. Meskipun kehadiran Diman dan Rita masih membuat suasana rumah terasa canggung, Cindy tahu bahwa dia harus lebih fokus pada anak-anaknya. Mereka adalah alasan dia bekerja keras, alasan dia bertahan dalam kehidupan yang penuh pengorbanan ini. Anak-anak Cindy, yang masih terlalu muda untuk memahami permasalahan orang dewasa, hanya ingin bermain dan merasakan kebahagiaan bersama ibunya. Cindy melihat betapa mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Dia tidak bisa membiarkan pengkhianatan Diman dan Rita merusak kehidupan anak-anaknya. Cindy memutuskan untuk menjadi ibu yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih penuh cinta untuk anak-anaknya, meskipun hatinya masih terluka. Di sisi lain, Diman dan Rita semakin merasa terasing. Mereka mencoba berbicara dengan Cindy, namun Cindy lebih memilih untuk menjaga jarak. Dia tahu dia perlu waktu untuk menyembuhkan hatinya dan menemukan arah baru dalam hidupnya. Meski berat, Cindy tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya paling ia percayai. Cindy akhirnya memutuskan untuk pergi menemui seorang konselor, seseorang yang bisa membantunya memahami perasaannya dan memberikan arah untuk langkah-langkah selanjutnya. Dalam setiap sesi, Cindy merasa sedikit lebih ringan. Dia mulai belajar bagaimana melepaskan perasaan negatif yang telah menguasai dirinya. Dia belajar untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menghancurkan hidupnya. Dengan dukungan dari konselor, Cindy memulai perjalanan pemulihan dirinya. Dia tahu bahwa untuk bisa benar-benar memaafkan Diman dan Rita, dia harus terlebih dahulu memaafkan dirinya sendiri. Selama ini, dia terlalu keras pada dirinya, merasa seolah semuanya adalah kesalahannya. Namun, dia mulai menyadari bahwa dia berhak untuk bahagia, dia berhak untuk hidup tanpa beban, dan dia tidak bisa terus hidup dengan perasaan sakit hati yang mendalam. Cindy mulai merencanakan masa depannya, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan itu. Dia mulai mempertimbangkan untuk membuka usaha kecil-kecilan, sesuatu yang bisa memberinya kebebasan dan kepuasan dalam hidup. Meskipun dia belum tahu pasti apa yang akan dia lakukan, Cindy merasa ada secercah harapan di ujung jalan. Dia tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun dia yakin bahwa dengan tekad dan kekuatan yang dimilikinya, dia bisa menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun Cindy mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesibukan dan pengorbanan, kini dia mulai belajar untuk memperhatikan dirinya sendiri. Setiap hari, ia memulai rutinitas pagi dengan lebih tenang. Tidak ada lagi rasa terkejar-kejar dengan pekerjaan yang tak ada habisnya, atau perasaan terbelenggu oleh kekhawatiran mengenai Diman dan Rita. Hidupnya mulai mendapatkan ruang untuk bernapas. Cindy menyadari bahwa meskipun kehidupan rumah tangganya hancur, dia masih bisa membangun sesuatu yang baru. Anak-anaknya menjadi pusat dari hidupnya, dan untuk mereka, dia akan berjuang. Namun, di balik perasaan ibu yang penuh kasih sayang itu, ada keinginan yang kuat untuk kembali bangkit dan meraih mimpi-mimpinya yang selama ini tertunda. Pada suatu pagi yang cerah, Cindy pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ketika melangkah di antara kerumunan orang, ia merasa ada ketenangan yang mulai mengisi dirinya. Jalan yang biasanya terasa panjang dan penuh dengan keraguan kini terasa lebih ringan. Seperti ada harapan baru yang muncul di setiap langkahnya. Di pasar, Cindy bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di sudut toko sayur. Wanita itu tersenyum ramah ketika melihat Cindy mendekat. "Kamu terlihat berbeda, Nak," kata wanita itu dengan suara lembut. "Ada yang berubah dari dirimu." Cindy terkejut mendengarnya. "Apa yang berbeda, Bu?" tanyanya, agak bingung dengan perkataan wanita tersebut. Wanita itu tersenyum lagi. "Kamu lebih tenang sekarang. Matamu tidak lagi penuh dengan beban, seperti dulu." "Apa yang terjadi, Nak?" Cindy terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana perubahan yang sedang terjadi pada dirinya. Tetapi, setelah beberapa detik, ia tersenyum dan berkata, "Saya sedang berusaha untuk bangkit. Saya belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, dan mulai menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan." Wanita tua itu mengangguk penuh pengertian. "Itulah hidup, Nak. Kadang kita harus melewati banyak rintangan untuk menemukan kedamaian dalam hati. Jangan takut untuk melepaskan masa lalu,
karena hanya dengan begitu kamu bisa membuka ruang untuk masa depan. Kata-kata itu menggema dalam hati Cindy. Ia menyadari bahwa wanita itu benar. Jika ia terus terjebak dalam kenangan pahit tentang Diman dan Rita, ia tidak akan pernah bisa melangkah maju. Dengan perlahan, Cindy memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirinya. Ia akan memulai hidup baru, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang kuat dan penuh harapan. Cindy memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, seperti yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Dengan tabungan yang ada dan bantuan dari beberapa teman, ia membuka sebuah toko kelontong kecil di dekat rumahnya. Toko ini tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai tempat untuknya belajar mandiri dan membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Meskipun usahanya kecil, Cindy merasa sangat puas. Setiap pagi, ia membuka toko dengan senyuman di wajahnya. Anak-anaknya juga mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Mereka mulai membantu ibunya di toko, meskipun hanya dengan tugas-tugas kecil seperti merapikan barang-barang atau membersihkan lantai. Namun, bagi Cindy, setiap momen itu sangat berarti. Anak-anaknya kini tidak hanya melihatnya sebagai ibu, tetapi juga sebagai contoh kekuatan dan keteguhan hati. Hari-hari yang tadinya terasa berat kini mulai berisi dengan kebahagiaan kecil yang terhimpun dari kerja keras dan dedikasi. Cindy tidak lagi merasa terkurung dalam rumah tangga yang penuh dengan pengkhianatan. Ia mulai merasa bebas, tidak hanya dari Diman dan Rita, tetapi juga dari rasa takut yang selalu menghinggapi dirinya. Ia tahu, hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang diambil dengan keberanian akan membawa perubahan. Setelah beberapa bulan, usaha toko kelontong Cindy mulai berkembang. Ia menambah variasi barang yang dijual dan mulai menarik lebih banyak pelanggan. Perlahan, dia membangun reputasi di lingkungan sekitar sebagai seorang ibu yang pekerja keras dan mandiri. Orang-orang mulai datang untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan Cindy dengan ramah melayani mereka. Tidak hanya itu, ia juga mulai mendapatkan beberapa orderan dari warung-warung sekitar yang membutuhkan pasokan barang lebih banyak. Anak-anak Cindy semakin terbiasa dengan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka mulai merasa lebih bahagia dan lebih aman. Meskipun perasaan mereka tetap terluka karena kejadian yang menimpa keluarga mereka, mereka mulai merasakan kehadiran ibu yang penuh kasih dan perhatian. Cindy berusaha untuk selalu ada untuk mereka, memberikan mereka waktu berkualitas meskipun kehidupannya juga semakin sibuk dengan toko dan pekerjaan rumah tangga. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Cindy masih merasakan perasaan yang tertinggal, rasa sakit yang datang dari pengkhianatan Diman dan Rita. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bahwa perasaan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Yang bisa ia lakukan adalah menerima kenyataan dan memaafkan, bukan hanya untuk Diman dan Rita, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan memberi ruang untuk kedamaian hati. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan barunya, Cindy merasa sudah waktunya untuk membuat keputusan besar. Toko kelontong yang ia jalani kini sudah cukup stabil, dan meskipun hidupnya belum sepenuhnya kembali seperti dulu, Cindy merasa jauh lebih kuat dan lebih mandiri. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di pikirannya, Diman dan Rita. Cindy memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi. Tidak untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang masih menghantuinya, tetapi untuk mendapatkan penutupan, untuk dirinya sendiri. Ia ingin tahu apakah ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Diman, ataukah ia harus melanjutkan hidupnya tanpa mereka. Ia tahu bahwa keputusan itu akan sangat sulit, tetapi ia tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian. Pada suatu sore, Cindy pergi ke rumah Diman. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa sudah siap untuk menghadapi apapun. Ketika ia tiba di rumah, Diman tampak terkejut melihat kedatangannya. Rita juga terlihat cemas, berdiri di dekat pintu. Cindy menatap mereka berdua, tetapi kali ini dia tidak merasa marah. Tidak ada lagi amarah yang membakar dirinya. Hanya ada kesedihan yang mendalam. "Cindy, ada apa?" tanya Diman, suaranya penuh penyesalan. "Kamu sudah lama tidak datang." Cindy menghela napas panjang. "Aku datang untuk berbicara,"
kata Cindy dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Diman dan Rita saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mereka memperbaiki segalanya. Namun mereka juga sadar bahwa mereka telah merusak segalanya. Cindy tidak mencari permintaan maaf, karena ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa menghapus luka yang ada. Namun, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk melepaskan masa lalu dan mulai melangkah ke depan. Cindy menatap Diman dan Rita. Wajahnya penuh ketenangan meskipun hatinya masih terasa berat. Ketiga mereka berdiri dalam keheningan, seakan menunggu kata-kata yang tepat untuk mengakhiri kisah panjang yang penuh luka ini. Cindy tahu, meskipun Diman dan Rita mencoba meminta maaf, itu tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Kepercayaan yang mereka hancurkan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Tetapi, Cindy juga menyadari bahwa untuk melanjutkan hidupnya, ia harus belajar untuk melepaskan beban itu. Diman, Rita, kata Cindy akhirnya, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian, tapi aku juga tidak ingin hidupku terus terbelenggu oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya aku memutuskan untuk melanjutkan hidupku, untuk aku sendiri dan untuk anak-anak kita. Diman menundukkan kepala, matanya penuh dengan penyesalan. Rita hanya bisa terdiam, meneteskan air mata. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, Cindy. Tapi kami sangat menyesal. Kami hanya ingin kamu tahu, bahwa kami mencintaimu dan kami ingin kamu bahagia. Cindy menatap mereka dengan hati yang campur aduk. Aku juga mencintai kalian, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku harus memilih kebahagiaanku sendiri, meskipun itu berarti melepaskan kalian, ujar Cindy dengan tegas. Dengan kata-kata itu, Cindy berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia tidak menoleh lagi. Perasaannya campur aduk, sedih, terluka, namun juga lega. Langkahnya semakin mantap, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat yang menghalangi jalannya. Dia tahu bahwa dengan melepaskan Diman dan Rita, dia sedang memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Cindy kembali ke rumahnya, ke tempat yang kini menjadi saksi perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan. Toko kelontong yang ia dirikan sudah berkembang pesat, dan hari-hari semakin terasa lebih ringan. Anak-anaknya pun mulai merasa lebih bahagia. Meskipun mereka belum sepenuhnya bisa melupakan apa yang terjadi, mereka mulai belajar bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari orang yang tinggal satu atap, tetapi juga orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Cindy mulai menjalani hidup yang lebih bebas, lebih mandiri, dan lebih berani. Dia tidak lagi terjebak dalam rasa sakit dari masa lalu, tetapi berfokus pada impian dan masa depan yang ingin dia capai. Hidupnya tidak sempurna, tetapi dia belajar untuk menerima ketidaksempurnaan itu. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Cindy berdiri di depan toko kelontongnya, memandang ke langit senja yang mulai berubah warna. Dia tersenyum. Meskipun hidupnya telah melalui banyak rintangan, dia sekarang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia tidak lagi bergantung pada pengakuan atau pengampunan orang lain. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan dan kedamaian dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi dia tahu satu hal pasti, dia siap menghadapi apapun yang terjadi. Kehidupan kita seringkali penuh dengan cobaan dan pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang kita percayai. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Pengkhianatan, meski menyakitkan, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk memaafkan, melepaskan, dan melanjutkan hidup kita dengan penuh harapan. Jika kalian merasa terinspirasi dengan kisah Cindy, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah. Bagikan pendapat dan pengalaman kalian tentang bagaimana kalian menghadapi pengkhianatan dalam hidup. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Terus dukung kami untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi dan penuh makna. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Cindy.
Semoga kita semua bisa belajar untuk bangkit dan terus melangkah maju, apapun rintangan yang menghadang.